terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan yang saya hormati teman-teman yang berbahagia. Puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha. Puji syukur atas kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita selalu dalam lindungannya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan saya Sela Julia Pratama dari SMP Al-Azhar 1 Batam akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema perwujudan bela negara di kalangan pemuda. Sahabat muda yang berbahagia, Insinyur Soekarno pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semberu dari akarnya. Beri aku 10 orang pemuda, niscaya akan kugoncangkan dunia." Bela negara merupakan sebuah semangat berani berkorban demi tanah air, baik harta bahkan nyawa sekalipun berani dikorbankan demi keutuhan negara. Usaha dilandasi dengan kecintaan terhadap tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta keyakinan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusi negara. Sahabat muda yang berbahagia, kali ini saya menyimpulkan bahwa makna perjuangan bela negara di kalangan pemuda adalah berani. Yang pertama, berani berjuang demi bangsa. Nelson Mandela pernah berkata, "Pendidikan adalah senjata yang paling tajam di dunia, karena dengan pendidikan kamu dapat mengubah dunia." Maka dari itu, jadilah pemuda yang terus belajar dan menjadi pemuda yang haus akan pengetahuan. Poin yang pertama adalah berani berjuang untuk bangsa. Insinyur Soekarno pernah berkata, setidaknya ada 5 kelemahan yang harus kita hindari, yaitu lemah harta, lemah ilmu, lemah fisik, lemah semangat hidup, dan yang paling menakutkan adalah lemah akhlak. Seandainya kelemahan tersebut terdapat dalam diri generasi anak muda, saya yakin anak muda zaman sekarang bukan lagi sebagai pelopor pembangunan, melainkan sebagai virus penghambat, bahkan penghancur pembangunan. Padahal sahabat muda, sejarah menyatakan kepada kita sejak tahun 1928 ditandai dengan Hari Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Sejarah menyatakan kepada kita mustahil tanpa pemuda. Indonesia bisa merdeka. Poin yang kedua adalah berani menjaga adat dan budaya. Insinyur Soekarno pernah berkata, "Kalau jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Islam, jangan jadi orang India. Kalau jadi orang Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah menjadi orang dengan Nusantara kita yang kaya raya ini, dengan adat dan istiadat." Sahabat muda, musuh terberat adalah rakyat sendiri, rakyat yang mabuk akan daya luar.
rakyat yang kecanduan agama, bahkan rela mengorbankan negerinya sendiri demi memperbudayakan budaya asing. Maka dari itu, kita sebagai pemuda Indonesia harus menjadi pemuda yang taat beribadah. Poin yang terakhir adalah berani membela yang benar. Masih ingatkah dalam benak 30 tahun negara kita lupa caranya berbicara secara bebas, berpikir, bahkan hanya hidup dengan diam. Orde Lama membuat kita lupa caranya berbicara, berpendapat secara bebas, enggan berpolitik. Oleh karena itu, Indonesia membutuhkan anak muda yang lahir di era reformasi. Dan kita harus berjuang demi negara kita. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Masa harus dinanti-nanti? Ingat, Indonesia ada karena kita beda. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, merdeka, merdeka. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Sheila Julia yang telah menyampaikan pidato dengan tema kesadaran berbangsa dan bernegara. Penampilan selanjutnya, pidato yang akan ditampilkan oleh Gali. Pada Gali dipersilakan. Semangatnya untuk Gali. Semangatnya untuk Gali. Tepuk tangan untuk Gali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Yang saya hormati kakak-kakak Dewan Juri beserta staf dan panitia, serta seluruh saudara-saudara yang berbahagia. Sebelumnya, izinkan saya, Galih Kayana, siswa dari SMP Al-Azhar 1 Batam, akan menyampaikan orasi kemerdekaan dengan tema Pemuda Generasi Penerus Kemerdekaan. Saudara-saudara, 112 tahun sudah Indonesia bangkit dari keterpurukan. 75 tahun berlalu dan saksaka berkibar bebas di bumi pertiwi ini. Reformasi tiada henti, tetapi bagaimana dengan bentala edukasi? Apakah ia ikut berlari, bangkit, mengejar lajunya informasi, atau justru masih saja bertekuk takut, hilang dan lenyap di lahap masa? Saudara-saudara, apakah ini yang kita sebut dengan bangkit? Ketika pendidikan dipandang sebelah mata, ketika anggapan bahwa banyaknya kebobrokan moral, pelajar yang brutal, serta politisasi dan komersialisasi yang semakin mengentak. Apakah bangsa kita akan terus seperti ini? Lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Siapa yang harus mengejar ketertinggalan ini? Kita. Tentunya kita semua. Tetapi bagaimana cara kita untuk berpartisipasi, berdedikasi dalam membawa dan menuntun ranah edukasi dalam era globalisasi? Saudara-saudara, buku adalah jendela dunia, menjadi kata kunci yang sudah tak asing lagi didengar. Tetapi nyatanya Indonesia masih saja memiliki tingkat literasi yang cukup rendah, juga minat baca yang cukup rendah. Hal ini menjadi tugas bagi kita semua untuk membawa Indonesia ke kata yang benar-benar maju, merdeka, tentunya gemilang.
Karena saya yakin Indonesia mampu mengejar ketertinggalan ini dan akan mampu melampaui negara-negara maju yang ada di dunia. Siapa yang akan menggantikan sosok Kartono, kakak dari Raden Ajeng Kartini, menjadi jurnalis kenamaan dunia serta seorang poliglot yang menguasai lebih dari 30 bahasa? Kapan lagi kita akan mengangkat pamor pendidikan Indonesia di kancah dunia? Serta siapa yang akan menggantikan ide-ide cemerlang dari B.J. Habibie yang semua gagasannya diakui oleh dunia? Tentunya kita semua saudara-saudara, dan untuk mencapai titik itu maka diperlukan perjuangan juga pengorbanan yang sangat tinggi. Karena saya percaya kaum kaula muda pada masa kini memiliki potensi juga pesona yang sangat besar. Jangan sampai kita terbuai oleh rasa kemalasan kita dan nyaman dengan panggilan kaum rebahan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita renungkan bersama di mana nilai ketuhanan yang Maha Esa jika toleransi antar umat beragama seakan tak ada. Di manakah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab jika kita semua saling bermusuhan? Di mana nilai persatuan Indonesia jika hitam dan putih masih saja diperdebatkan? Di mana nilai istilah keempat jika keegoisan serta kepentingan pribadi masih diutamakan? Serta di mana nilai keadilan sosial jika kesenjangan sosial nampak jelas di kelopak mata kita? Saudara-saudara, kita semua adalah satu-satunya tonggak harapan bangsa. Kita semua pemuda Indonesia merupakan aset penting bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Marilah kita berjuang bersama untuk berkontribusi dengan nyata di dunia ini. Marilah kita sama-sama mengoptimalkan diri. Marilah kita sama-sama mengoptimalkan diri dan berjuang bersama atas nama pemuda Indonesia. Marilah kita sama-sama menjadi generasi literasi yang mampu mengoptimalkan diri demi menjadi aset yang berguna demi negeri kita Indonesia. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sekian dan demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk Gali Kayana. Luar biasa penampilan pidato dari kalian. Oke. Ngadap kemana tuh ya? Nanti ngadap kemana? Halo? Beserah. Di tengah, tengah. Lagi. Udah. Siap, Wen. Om siap. Oke. Iya, Mas, dia ngadap ke sana. Iya. Enggak ngadap ke sini. Membelakangi penonton.
beri tepuk tangan yang meriah. Asik. Iya, tarik terus. Kasih Pak Amwen. Tarik. Iya. Sekali lagi. Itu dia. Kita beri tepuk tangan yang meriah.